Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Ngopi Pas, ngobrol pendidikan pasti. Ibu narasumber, mohon untuk mengikuti kami, nggih. Jadi supaya lebih semangat dan pemirsa yang di studio maupun di rumah nanti juga ikut semangat. Gitu nggih, Ibu? Ya. Baik. Kita kembali lagi di podcast Ngopi Pas, ngobrol pendidikan pasti. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Ibu karena di sini Ibu narasumber tentunya harus menyisihkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu untuk hari ini tentunya untuk hadir di tengah-tengah kami dan tentunya ini pasti berkaitan dengan pendidikan. Begitu nggih Ibu nggih? Baik, untuk topik yang akan kita bicarakan hari ini tentunya saya membuat sebuah akronim atau singkatan begitu Ibu. Namanya adalah KUBIS begitu. KUBIS itu kupas habis. Ya, siapa sih yang mau kita kupas habis hari ini? Tentunya adalah Ibu Mujiati SPD. Tepuk tangan tentunya bagi teman-teman yang ada di studio. Baik, mohon untuk pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Muji dulu untuk memperkenalkan diri, mungkin menceritakan nama panjenengan, kemudian instansi untuk saat ini dan tentunya Ibu sekarang tinggalnya di mana begitu. Monggo Ibu Muji. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat dan bahagia untuk pemirsa baik di studio maupun yang ada di rumah. Baiklah Bapak Moko, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya seperti yang disebutkan Pak Moko tadi yaitu Mujiati. Lahir di Malang, tepatnya di Turen saya. Saya asli Turen ya. 10 Juli 1965. Jadi sekarang sudah usia 3 tahun kurang 3 tahun mau pensiun. Oh, sudah 57 tahun Ibu nggih. 57 tahun ya. Itu. Terus untuk sementara ini sampai dengan hari ini Ibu Mujiati kalau boleh kami tahu tinggalnya di mana nggih Ibu nggih? Saya bertempat tinggal di desa Ampel Gading di Dusun Sanggrahan nggih. RT 10 RW 01 Kecamatan Tirtoyuto. Jadi aslinya saya Turen, di sini mengikuti jago saya. Kata jago begitu Pak Moko. Nggih Bu. Kemudian kalau boleh kami tahu ini supaya teman-teman yang di rumah ataupun pemirsa yang ada di studio juga bisa mungkin juga sudah tahu tapi mungkin butuh lebih tahu lebih dalam lagi. Untuk saat ini Ibu menjabat sebagai apa dan di sekolah yang mana begitu? Monggo Ibu. Dimulai dari saya untuk saat ini Ibu. Untuk saat ini saya bertugas di 3 lembaga Pak Moko. Oh, di 3 lembaga. Ya, di 3 lembaga. Menurut SK definitif saya itu di SD Negeri 1 Telogosari. Terus saya PLT di SD Negeri 3 Telogosari di awal tahun, tepatnya di bulan Februari tahun 2022. Dan sekitar 4 bulan yang lalu saya diberi tugas tambahan lagi PLT sebagai PLT Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Ampel Gading. Begitu. Yang baru akreditasi kemarin itu. Ibu. Berarti untuk saat ini membawai beberapa lembaga nggih Ibu nggih. Nggih. Baik, sebelum jauh ke situ nggih Ibu nggih. Tentunya kan Bu Muji punya histori begitu ya. Jadi sebelum menjadi PNS begitu, mungkin bisa sedikit cerita mulai dari menjadi guru di tahun berapa, kemudian sampai dengan posisi saat ini, kalau boleh sedikit cerita ini mungkin juga agak panjang. Tidak masalah, ini santai saja Ibu. Monggo Ibu. Iya. Saya lulus SPG itu tahun 1985. Terus kalau dulu lulus SPG begitu bisa mengikuti angkatan PNS begitu untuk guru SD. Pada waktu itu lulus SPG tahun 1985 saya menjadi GTT. Sempat juga nggih Bu nggih. Jadi GTT Sukuan di SD
di SD di mana saya dulu bersekolah SD, yaitu di SD Turen 3. Dulu namanya belum Turen 3 Pak Moko, namanya masih SD Suropati. SD Suropati, nggih. Itu saya sukuan di sana menjadi GTT selama 5 tahun. Jadi 5 tahun, tapi bukan berarti saya 5 tahun terus berarti tahun 1990 diangkat jadi PNS, bukan Pak Moko, bukan seperti itu. Di tahun 1990 itu ada pendaftaran PGSD di 2. Saya masuk di IKIP Negeri, pada waktu itu namanya masih IKIP Negeri. Sekarang menjadi UM ya. UM. Di sana menjadi mahasiswa di 2 selama 2 tahun dan alhamdulillah langsung diangkat. Diangkat jadi PNS. Nah, saya ditempatkan di Kabupaten Situbondo. Jauh ya Bu? Jauh sekali. Jauh sekali. Di sana bertugas selama 5 tahun. Kemudian tahun 1998 saya ditarik oleh jago saya. Oleh bapaknya anak-anak pindah mengikuti dengan alasan mengikuti suami, ditempatkan di Kecamatan Tirtoyudo, tepatnya di SD Negeri 5 Ampel Gading. Gitu. Di SD 5 Ampel Gading itu saya bertugas selama 15 tahun. Cukup lama ya Bu. Selama 15 tahun. Terus pada tahun 2013 saya dipromosikan untuk menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Taman Kunjaran. Di sana 5 tahun. Terus saya dimutasi di SD Negeri 1 Telogosari. Tapi pada waktu masih belum di Telogosari 1 itu saya sempat PLT di SD Negeri 2 Taman Kunjaran. Hanya 4 bulan di sana. Hanya 4 bulan. Terus ditempatkan di Telogosari 1 itu sampai sekarang ini. Mulai jadi di Telogosari 1 itu mulai tahun 2018. Di sana sekarang saya PLT di sana kira-kira dapat 5 bulan begitu saya PLT di SD Negeri Tirtoyudo. Di SD Negeri Tirtoyudo 1,5 tahun di sana. Terus ada tugas tambahan lagi PLT lagi ke SD Taman Kunjaran 1. Jadi saya sempat balik kucing di SD Negeri 1 Taman Kunjaran itu. Terus saya tahun 2022 ini di awal tahun 2022 seperti yang saya sampaikan tadi di Telogosari 3 dan Ampel Gading 2 begitu. Nah, dari liku-liku saya yang sepanjang jadi kepala sekolah itu Pak Moko, kok yang dilala begitu ya, ketepaan itu akreditasi begitu. Iya. Pas rezekinya ya. Pas rezekinya. Saya itu dulu itu sama almarhum Bapak Fakih Kusnan, dulu ketua PGRI cabang. Saya dijuluki begini, kepala sekolah cap akreditasi. Spesialis mungkin Bu. Begitulah ya itu. Gitu. Jadi sering stres begitu. Begitu Pak Monggo. Nggih Bu. Jadi kalau dari yang apa yang sudah jenengan uraikan tadi ini, dari pengalaman ketika menjadi guru juga sangat panjang, kemudian menjadi kepala sekolah dan sebagai pelaksana tugas di beberapa lembaga ini cukup lama dan banyak juga nggih untuk lembaga-lembaga yang jenengan tangani, terutama kalau tadi jenengan sampaikan bahwa ketika berpindah ke lembaga ini pas akreditasi, kemudian menjadi PLT di sini pas akreditasi, berarti ini memang benar-benar narasumber yang pas begitu ya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang ada di studio. Nggih. Ini kembali lagi sebelum ke sana nggih, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau tadi berkaitan dengan tugas yang saat ini dilaksanakan, tentunya ketika berorganisasi begitu. Kami pun juga bergerak di beberapa organisasi, terutama ambil contoh untuk PGRI, kemudian di tingkat gugus begitu nggih.
sering kali ketika kami berkegiatan itu selalu berbarengan. Nah tentunya berarti ini Bu Muji juga terlibat di sana nggih Bu. Kalau boleh sedikit cerita mungkin, selain menjadi kepala sekolah nggih, untuk di beberapa lembaga tadi ya, untuk saat ini panjenengan juga punya kesibukan di organisasi begitu. Kalau boleh diceritakan monggo Bu. Iya. Kalau di organisasi itu saya di PGRI cabang itu masa baktinya kan 5 tahun. Sekarang saya di dua periode ini yang kedua. Oh sudah periode kedua nggih? Ya periode kedua. Sebagai bendara, saya sebagai bendara. Di 2 periode itu sebagai bendara. Terus kalau di organisasi di kepala sekolah itu di periode ini wakil ketua, wakilnya Pak Markus saya. Oh ngaten. Pak Markus ya. Nggih. Terus di samping itu makanya sering bersamaan dengan Pak Moko dalam kegiatan-kegiatan itu saya kan di SD Negeri 1 Telogosari itu kan menjadi SD inti, jadi otomatis ketua gugusnya itu saya. Itu otomatis juga sebagai pembina Dharma Wanita. Makanya sering berkecimpung di kegiatan ibu-ibu Dharma Wanita seperti itu Pak Moko. Wah ini kalau dihitung ini sudah banyak ya Bu ya. Dari segi lamanya menjadi guru, lamanya menjadi kepala sekolah, kemudian juga kesibukan di organisasi profesi yang lain seperti PGRI, Dharma Wanita dan lain-lain tadi. Tentunya ini pengalaman yang sangat banyak sekali. Jadi boleh kami sebut itu sudah banyak makan asam garam begitu Bu. Nah tentunya menyambung dari yang tadi Bu, ada kepala sekolah, ada PGRI, ada Dharma Wanita, di KKG juga. Tentunya ini kan menyita banyak waktu, bisa jadi ada kegiatan yang jadwalnya bersamaan atau berbenturan. Tentunya ini kan butuh pengaturan waktu atau manajemen yang ya tidak mudah begitu nggih. Kalau boleh sedikit cerita bagaimana panjenengan mengatur ini? Memang sulit ya kalau dibayangkan kegiatan sana, apalagi kalau saya sudah membayangkan ini sudah full kepala ini Bu. Saya pribadi itu begini, cara saya mengatur waktu itu pakai skala prioritas begitu. Mana yang urgent, yang harus segera dilaksanakan, itulah yang saya laksanakan. Sepanjang ada kegiatan atau pekerjaan yang bisa dikerjakan nanti di rumah atau malam harinya, seperti pengerjaan administrasi itu kan bisa dilaksanakan di rumah, tidak harus di sekolahan begitu. Betul. Itu saya kerjakan di rumah walaupun itu mungkin malam hari setelah saya istirahat dulu begitu. Jadi karena memegang 3 lembaga itu, jadi waktu saya ada di lembaga itu jarang saya gunakan untuk mengerjakan administrasi, sering saya gunakan untuk keliling-keliling sekolahan, lihat lingkungan, lihat sarpras, terus berkomunikasi dengan guru-guru, biar mengetahui apa mungkin ada kesulitan, ada hambatan, ada yang perlu disampaikan begitu. Sering walaupun tidak dalam rapat, sering ngomong-ngomong secara pribadi begitu, supaya saya bisa mengetahui kondisi daripada SD-SD yang saya pegang begitu Pak Moko. Ya ini berarti gimana nggih? Dari semua yang sudah dilakukan tadi ini kan semuanya membicarakan tentang pekerjaan begitu nggih. Nah, saya khawatirnya ini yang di rumah. Kira-kira bagaimana kalau panjenengan sangat sibuk sekali, tidak menutup kemungkinan kegiatan ini bisa sampai sore bahkan malam ya Bu. Nah kemudian untuk yang di rumah bagaimana Ibu ini? Monggo Bu, mungkin bisa sedikit cerita tentang di lingkup keluarga bagaimana akhirnya dengan kesibukan panjenengan. Tadi belum saya jelaskan, belum saya kenalkan. Anak saya kan 2. Yang nomor 1 itu sudah berkeluarga, sudah bersama keluarganya, ya tinggal yang 1 masih kuliah. Jadi kalau yang masih kuliah itu ada di rumah, kita menjadi bertiga Pak Moko. Kalau yang satunya itu yang nomor 2 masih ada di kosan sana, di tempat kuliahnya sana, menjadi berdua saja. Jadi manten anyar begitu. Kembali lagi berdua saja. Yang saya sering kasihan sama bapaknya anak-anak ketika sore hari ketika sudah
waktunya saya pulang di rumah, tapi saya masih kegiatan di luar begitu. Kalau pagi kan bapaknya anak-anak itu kan mencari kesibukan ke kebun begitu. Ketika sore kan sudah istirahat di rumah, terus sore itu saya masih ada di luar, ada kegiatan di luar begitu, belum ada di rumah bersama bapaknya anak-anak. Itu yang apa ya, kasihan begitu. Tapi tentunya kan dari bapak mungkin yang di rumah ini tentunya memang butuh banyak pengertian begitu nggih, karena dengan kesibukan panjenengan yang kalau saya boleh bilang itu superwoman begitu Ibu ya. Dengan kesibukan seperti itu kalau tidak ada pengertian dari keluarga ini akan menjadi kendala juga nggih Ibu nggih. Ini alhamdulillah kalau boleh tahu Bu sebelumnya bapak dulunya atau sekarang mungkin atau di sebelum ini pekerjaannya apa nggih Bu nggih? Ya alhamdulillah bapaknya anak-anak dulu itu kan juga kepala sekolah, juga ketua K3S. Jadi dulunya juga banyak kegiatan. Jadi dengan kegiatan saya yang sekarang ini juga bisa memaklumi begitu. Tapi yang namanya walaupun dulu sudah punya pengalaman seperti itu, seiring perkembangan zaman kan ada kegiatan yang lain-lain yang dulu tidak ada kan begitu. Itu perlu penjelasan begitu Pak Moko supaya tidak timbul ngersulo dan sebagainya. Itu harus dijelaskan secara detail begitu supaya tidak salah paham begitu. Ibu jadi memang butuh banyak pengertian dari pihak keluarga terutama karena memang di sela-sela kesibukan kita ini apalagi lebih khusus ya, kalau boleh sedikit cerita di Tirtoyudo itu memang ada satu komunitas yang aktif kemudian banyak memberikan inovasi dan kreasi dan ataupun ide-ide kreatif begitu nggih. Akhirnya juga melibatkan panjenengan begitu akhirnya. Karena memang kami menganggap jenengan sebagai sesepuh yang bisa kami pedomani sebagai pembina penasehat begitu nggih Ibu nggih. Baik, tapi sebelum kita mengarah ke yang lebih hot lagi ini Bu ya, supaya tidak terlalu tegang dan kita santai saja nggih Ibu. Monggo sambil diminum dulu, monggo Ibu. Kita boleh sambil minum. Boleh. Monggo Bu. Baik Ibu, tentunya menyambung yang tadi nggih. Tentunya ini kan panjenengan punya kesibukan yang sekarang terutama tugas utamanya adalah sebagai kepala sekolah ngaten nggih. Ini untuk di beberapa lembaga ngaten. Nah, tentunya kan kami pun yang sebagai guru tentunya ingin tahu sih apa sih tugas pokok dan fungsi atau tupoksi kepala sekolah yang sebenarnya itu seperti apa sih Bu? Tentunya kan panjenengan sudah tadi menceritakan di awal PLT di sini kemudian menjadi pas pada saat itu juga ada akreditasi, tentunya kan ini semakin tergali begitu ya. Tentunya tapi sebelum itu tupoksinya kepala sekolah itu seperti apa sih Bu? Monggo kalau boleh sedikit cerita. Kalau secara umum juga secara resmi begitu nggih. Tupoksi kepala sekolah ya kepala sekolah itu sebagai manajerial, supervisor seperti itu. Saya kira semuanya sudah tahu hal itu. Tapi yang paling menurut saya pribadi pribadi itu ini cara memanage guru-guru sebab yang ujung tombak daripada tugas kepala sekolah juga manajemen yang ada di sekolah itu ujung tombaknya kan guru begitu. Jadi bagi saya ini guru yang harus di manage begitu. Manage dalam arti kalau tugas guru juga sudah tahu semuanya. Lah bagi saya pribadi ini memanage guru, mengatur guru tentu saja sesuai dengan kemampuannya begitu. Dan kepala sekolah juga harus paham betul apa sih yang diinginkan oleh guru. Seperti halnya guru kepada murid tupoksinya adalah mengajar begitu ya. Itu semuanya sudah tahu. Tapi ada yang secara
secara tidak tertulis ya, tidak resmi begitu, ada yang supaya guru ini bisa menggerakkan hati siswa itu bagaimana caranya. Seperti halnya kepala sekolah juga begitu. Cara supaya guru ini ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, tetap melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan keikhlasan. Itu sebab dengan rasa tanggung jawab dan keikhlasan itu ini akan guru dalam menjalankan tugasnya itu tidak hanya gugur kewajiban begitu saja, Pak. Hanya mengajar saja katanya. Jam sekian mengajar, jam sekian pulang, tidak hanya seperti itu, tetapi ada hal-hal yang lain, yaitu diantaranya terutama penanaman karakter kepada anak-anak. Jadi kalau guru atau kepala sekolah itu membangun chemistry bahasanya itu membangun bahasa kerennya chemistry, betul. Kalau guru itu membangun chemistry dengan anak-anak, dengan siswa, kalau chemistry-nya sudah terbangun dengan baik, otomatis apapun yang disampaikan oleh guru, apapun yang dikehendaki oleh guru, pasti anak-anak ini akan melaksanakan dengan sukarela, dengan tidak berat hati, dan akan tertanam tanpa dihafal di apapun, ini akan tertanam dengan sendirinya. Jadi saya berharap kepada guru-guru, baik guru yang di SD saya maupun di SD yang lain, begitu lembaga yang lain, kalau sudah terbangun chemistry yang baik itu ini nanti akan menjadi guru yang dirindukan siswa, begitu ya. Kepala sekolah juga begitu. Saya juga ingin jadi kepala sekolah yang dirindukan oleh guru-guru saya. Jadi tidak begitu saya datang, aduh Bu Muji kok datang, seperti itu. Istilahnya sudah takut duluan, waduh kepala sekolah datang ini harus rajin justru ini. Dengan kedatangan saya itu hati mereka menjadi senang, seperti itu. Kalau boleh kami dari sedikit cerita tentang ilmu yang kami dapatkan begitu, untuk mau mengajar dulu itu seharusnya kita harus tahu karakter siswa, siswa itu maunya apa, Ada yang senang mereka itu beraktivitas atau dalam bahasa istilah di pendidikan kinestetik begitu ya. Lebih banyak beraktivitas saja. Kemudian ada yang senang dengan melihat atau visual begitu. Ada yang senang dengan audio, dengan suara-suara. Jadi guru cukup menjelaskan itu saja sudah senang begitu. Nah, sama halnya dengan itu kalau dihubungkan dengan kepala sekolah, berarti yang harus diketahui oleh kepala sekolah itu maunya guru seperti apa begitu ya. Jadi kalau ketika guru itu maunya seperti ini, asalkan ide itu kreatif, inovatif, dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan begitu ya, kepala sekolah tinggal memfasilitasi saja sebagai fasilitator begitu ya. Maka akan terbangun satu chemistry begitu ya. Kita akan dirindukan ketika kita datang ke lembaga kita begitu. Terima kasih Ibu. Jadi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga tentunya tidak hanya bagi diri kami pribadi. Tentunya ini suatu motivasi bagi teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ketika nanti, ini kan sudah rame-ramenya sudah ada kabar akan mencalonkan kepala sekolah begitu ya. Ini menjadi satu figur yang bisa diteladani tentunya begitu. Terkait dengan tugas kepala sekolah lagi. Kalau tadi jenengan menceritakan idealnya kepala sekolah seperti ini. Nah, tentunya kita di lembaga ini punya beberapa visi dan misi begitu ya Ibu ya di lembaga kita. Entah itu terkait dengan sarana prasarananya, kemudian terkait dengan siswanya idealnya bagaimana, kemudian guru bagaimana. Ini tentunya tidak hanya kepala sekolah sebetulnya, tapi guru pun juga harus punya visi begitu ya. Nah, kalau untuk Bu Muji sendiri, untuk di lembaga jenengan ambil contoh di induknya dulu lah, di induknya saja, di SD Negeri 1 Tlogosari. Jenengan punya visi misi apa untuk lembaga itu? Mungkin ini bisa menjadi satu pedoman begitu nggih. Monggo Ibu. Iya. Intinya itu visi misi di semua lembaga itu hampir sama Pak Moko. Yaitu
difokuskan walaupun nantinya itu untuk warga sekolah yang terdiri dari guru, siswa, komite, mungkin wali murid juga ya. Tapi fokusnya itu diperuntukkan yang prioritas, yang utama itu adalah untuk siswa. Untuk siswanya dulu. Jadi yang utama siswanya. Lah ya, kebanyakan visi daripada masing-masing lembaga dimanapun tingkatannya itu pasti yang utama itu ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu yang pertama pasti. Karakter baik. Ya, terus punya skill seperti itu, mandiri, punya kepedulian baik terhadap lingkungan maupun terhadap sosialnya. Sesama. Seperti itu. Jadi hampir sama saya kira. Jadi pinternya seperti apa para siswa itu, tapi karakter harus baik. Betul sekali. Jadi kalau visi misi memang rata-rata seperti itu ya Bu ya. Malah akhirnya itu di akhir yang menjadi muara atau tujuan utamanya itu adalah kembali lagi pada siswa, karena tentunya untuk di pendidikan itu pasti ingin mencetak generasi yang unggul, tidak hanya di intelektualnya saja gitu Bu. Karakter juga penting, apalagi kita yang sekarang di kurikulum merdeka gitu Bu. Karakter pelajar Pancasila ini malah lebih digembleng lagi begitu ya, supaya anak-anak itu memang muncul. Karena begini Bu, saya juga pengalaman di lapangan gitu. Ketika menemui anak-anak yang pintar ini, tapi dari segi etika, sopan santunnya ini kadang masih kurang begitu. Ini memang menjadi penilaian di masyarakat ini akhirnya menjadi negatif. Meskipun anaknya pintar, memang perlu ini penanaman karakter ini. Di samping itu perlu juga ini Pak Moko, yang sering terjadi anaknya pintar, akhlaknya bagus, tetapi kurang bisa bekerja sama dengan orang lain. Makanya dari itu di pembelajaran apapun itu kurikulumnya ini walaupun tidak selalu harus ini kerja kelompok lah, kerja kelompok, mengerjakan tugas. Jadi guru juga harus dalam memberi tugas itu yang bisa dikerjakan secara berkelompok, seperti itu. Tidak tugas secara individu dikerjakan secara kelompok, tidak seperti itu. Jadi pembelajarannya jadi didesain, dibuat skenario begitu yang bisa tugas-tugasnya itu bisa dikerjakan secara kelompok. Sekali lagi bukan tugas individu dikerjakan secara kelompok, tidak seperti itu. Jadi tugas tersebut dikerjakan secara kelompok. Kalau dikerjakan secara individu, waktunya kurang dan tidak mampu dan mungkin hasilnya jelek. Jadi harus didesain dikerjakan secara kelompok dan menghasilkan yang bagus seperti itu. Jadi harus anak dilatih untuk komunikasi dengan yang lain, bekerja sama dengan temannya, seperti itu, supaya kedepannya itu anak pinter, akhlaknya bagus, tapi juga bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang lain. Ini istilahnya untuk bisa anak-anak itu terbangun, istilahnya interaksi sosialnya itu menjadi lebih baik begitu. Tidak hanya cukup pinter, akhlaknya baik, tapi individualisme begitu tapi lebih ke sosialnya ini juga harus lebih baik lagi begitu. Baik. Tentunya dari yang sudah jenengan lakukan ini sebagai kepala sekolah ini, mungkin Bu, dari segi apa yang sudah jenengan lakukan ini sebagai kepala sekolah, tentunya kan tidak hanya di tugas-tugas saja ya, mungkin ada pengalaman yang unik selama menjadi kepala sekolah, kemudian hal yang lucu, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bahkan ketika menjadi kepala sekolah Bu. Tentunya kan setiap orang pasti punya pengalaman seperti ini. Untuk yang unik itu ketika menjadi kepala sekolah seperti apa sih Bu, yang sudah jenengan alami lah begitu? Saya awal dari sebagai guru dulu ya. Oh, boleh Bu. Tugas yang tidak bisa tidak bisa saya lupakan ketika saya diberi tugas untuk mewakili Kecamatan Tirtoyudo menjadi lomba guru prestasi begitu. Guru prestasi. Saya itu kalau
kan memang berat sekali gitu. Ya. Berat menjadi perwakilan dari Guru malah banyak yang enggan. kecamatan, seperti itu. Nggih. Ya, banyak kalau ditugaskan ke guru-guru banyak yang rebutan. Rebutan. Enggak mau. Rebutan lari. Rebutan enggak mau. Iya. Nggih. Nah, saya itu cukup menyetreskan juga. Jadi enggak bisa di rumah kegiatannya belajar dan belajar. Ketika saya reproduksi yang sudah saya pelajari itu enggak bisa saya reproduksi begitu. Saya cerita sama bapaknya anak-anak, kok saya tidak bisa mengulang kembali yang saya pelajari, saya begitu loh. Nggih. Kok bisa begitu katanya. Iya, wong saya belajar itu mesti ingat belum cuci-cuci, belum ini, belum itu. Tanggungan di luar itu iya, masalahnya. Iya, Nggih. gitu. Nggih. Nah, pada waktu itu ya alhamdulillah ada masuk 6 besar begitu Pak Mo. Oh, nggih. Luar biasa ini. Gitu. Peringkat 6 itu di tingkat Di kabupaten. Kabupaten. Iya, Wah, tepuk tangan untuk teman-temannya ada di studio. Luar biasa. Tapi Padahal ada kesibukan lain ya, Bu ya. itu waktu jadi guru. Nggih, Nah, nggih. lucunya begini juga, lucu juga. Saya itu mohon maaf ini agak jorok mungkin ya. Saya itu kalau stres itu bolak-balik itu ke kamar mandi. Nggih. Iya, saya hitung itu sampai 7 kali kalau ya, Demam panggung istilahnya, Bu. demam panggung begitu, seperti itu. Terus yang kedua itu juga sebagai kepala sekolah juga pernah ditugasi sebagai juga lomba KS prestasi juga mewakili Kecamatan Tirtoyudo. Di situ mungkin ini pengalaman, makanya orang itu harus komunikatif ya, Iya. harus berkolaborasi. Ini pengalaman saya pribadi. Mungkin saya pada waktu itu bukan berarti kepedean begitu, tidak. Saya kurang komunikasi. Ya, saya kurang komunikasi. Pada waktu itu ada yang namanya persyaratannya kan harus mengumpulkan di portofolionya itu ya, sebelum lomba yang menjadi penilaian itu buat portofolio tentang ya golongannya piagam-piagam seperti itu. Terus ada lagi daftar riwayat hidup, terus karya PTK itu, Karya tulis, PTK kalau kepala sekolah kan PTS begitu. Nggih. Terus ada juga yang namanya best practice gitu. Lah pada waktu itu saya enggak tahu best practice itu apa, saya begitu. Lah saya karena kurang komunikasi itu tadi. Lah ini mohon ini menjadi pengalaman pelajaran untuk adik-adik semuanya. Ya, jangan niru saya. Ya, jangan niru saya. Ini di best practice itu yang saya kumpulkan itu mau saya itu kayak karya ilmiah begitu ya. Nah, itu satu si best practice begitu. Ternyata oleh juri itu dianggap sebagai PTK PTS dan best practice-nya dinilainya itu 0, saya 0 begitu ya. Padahal hasil tesnya itu ya juga lumayan, hasil tesnya itu ada di peringkat 3 begitu. Tapi karena best practice-nya itu nilainya 0, jadi saya ada di peringkat 6 tadi. Enggak tahu bukan yang ini yang kepala sekolah. Oh, yang kepala sekolah. Guru itu. Nah, seperti itu. Makanya jangan niru saya. Harus komunikasi, harus bertanya-tanya banyak kepada yang lain begitu. Nggih. Wah, ini tentunya kita mendapatkan satu sumber lagi sebenarnya untuk di bidang lomba guru prestasi nggih, Bu. Karena memang ya kita jarang mengarah ke sana memang nggih. Baik. Tentunya sebagai kepala sekolah dari yang sudah pengalaman jenengan tadi nggih. Dari yang mulai dari visi misi kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah jenengan lakukan sebagai kepala sekolah, tentunya kan panjenengan punya harapan begitu ya. Lebih khusus untuk di Kecamatan Tirtoyudo, di dunia pendidikan. Entah itu untuk siswa, guru maupun lebih khusus di kualitas pelayanan pendidikan. Jenengan punya harapan seperti apa, Bu, ke depannya untuk Tirtoyudo ini? Untuk ke depannya di Kecamatan Pendidikan yang ada di Kecamatan Tirtoyudo itu bisa mengikuti perkembangan zaman begitu. Jadi kualitas pendidikannya yang dibuat oleh guru ya, yang membuat kualitas pendidikan itu kan utamanya kan guru. Iya, ujung tombaknya itu guru. Jadi peran guru itu harus yaitu
mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman nanti ya siswa-siswanya menjadi ketinggalan zaman. Ketinggalan juga dari akhirnya. Perkembangan dalam mengikuti perkembangan zaman itu tentu saja ya tidak mudah ya. Banyak yang dulunya belum ada ya, menjadi harus ada kan ada, begitu. ya. Dulunya belum bisa harus bisa kan. Iya. Tuntutannya banyak sekali dan itu harus diimbangi, harus diusahakan supaya bisa seperti itu. Jadi jangan gampang menyerah, harus semangat. Tidak ada yang tidak bisa selama kita berusaha. Itu yang tidak bisa itu yang tidak mau berusaha. Selama kita mau berusaha pasti bisa. Apalagi zaman sekarang banyak media-media yang bisa kita untuk belajar. Untuk belajar itu banyak sekali ya. Kalau zaman dahulu itu kita kalau tidak ke ahlinya datang ke rumahnya atau mendatangkan tidak bisa tentang sesuatu. Tapi zaman sekarang tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang kita tidak bisa. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus semangat. Istilahnya guru yang global begitu ya. Ya. Bisa mengikuti perkembangan zaman dari tentunya di kemajuan teknologi ya Ibu ya. Dalam hal penggunaan IT. Ini tidak hanya bagi guru tapi siswa juga begitu. Baik Ibu, ini saya tanya agak banyak gini tadi ya. Tapi dengan seperti ini tentunya kan istilahnya sharing pengalaman begitu ya. Ini menjadi satu pengalaman yang berharga untuk kami, tidak hanya yang di studio tapi untuk teman-teman yang di rumah, terutama lebih khusus untuk guru atau yang mau maju kepala sekolah begitu Ibu. Ini tentunya dari yang jenengan sampaikan tadi bisa menjadi satu motivasi begitu untuk tergerak begitu ya. Lebih meningkat lagi dari segi kinerja. Tentunya dari semua kesibukan tadi itu tetap bisa dilaksanakan selama kita semangat. Gitu. Nah, baik Ibu Muji. Jadi sebelum menutup acara podcast kita, saya ingin panjenengan mengutarakan 3 kata saja yang bisa mewakili podcast Ngopi Pas ini loh. Yang menggambarkan podcast Ngopi Pas dalam 3 kata saja Ibu. Monggo Ibu. Kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Tepuk tangan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi sekali lagi mohon maaf Ibu karena panjenengan akhirnya harus kami sibukkan dari yang seharusnya sudah masuk waktu istirahat, harus menyita waktu panjenengan untuk hadir di tengah-tengah kita dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dari apa yang sudah jenengan laksanakan di tugas saat ini begitu Ibu. Baik teman-teman, Bapak, Ibu, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tentunya ini hal yang sangat membanggakan karena narasumber kita hari ini adalah orang-orang yang hebat, begitu ya. Tentunya acara ini tujuan utamanya adalah memberikan inspirasi, tidak hanya bagi teman-teman guru terutama yang ada di Tirtoyudo, tapi untuk teman-teman yang ada di rumah, tidak hanya bagi guru, tapi untuk semua kalangan begitu. Beri tepuk tangan untuk acara ini, semoga lebih berkembang lagi. Baik Ibu, tentunya kami mohon maaf apabila mungkin yang saya banyak tanya, Ibu, sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa kita akhiri untuk kegiatan podcast hari ini dan semoga nanti akan ada narasumber-narasumber yang lebih inspiratif lagi. Kita tutup acaranya seperti tadi ya Ibu ya. Iya. Terima kasih teman-teman sudah bisa bergabung di acara kami dalam acara podcast Ngopi Pas, ngobrol pendidikan pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.